saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai servant leadership. Untuk memahami servant leadership, maka kita perlu mengetahui pengertian dari servant leadership itu sendiri. Nah, menurut Spears, pemimpin yang melayani atau servant leadership adalah seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya, secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Nah, karakteristik dari servant leadership itu ada 10 macam, yaitu mendengarkan. Memimpin mendengarkan dengan penuh perhatian pada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, serta mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Jadi misalkan seorang pemimpin berdiskusi dengan pegawainya terkait suatu proyek, ia perlu mendengarkan dengan baik dan menghargai orang yang berbicara tersebut. Selanjutnya adalah empati. Pemimpin yang melayani ialah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Contohnya misalkan seorang pegawai IT belum menyelesaikan proyek programnya. Pemimpin tidak langsung menegur dan menghukum, namun perlu berempati terhadap pegawai tersebut. Apa masalah yang menghambat pegawai tersebut dalam proyeknya, seperti itu. Selanjutnya adalah penyembuhan. Pemimpin mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain. Karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Jadi misalkan pemimpin bertikai dengan pegawainya, pemimpin tersebut harus bisa move on dari masalah tersebut untuk fokus pada pekerjaan yang lain. Selanjutnya kesadaran. Pemimpin memiliki kesadaran untuk memahami isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai, melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi. Jadi pemimpin juga perlu memperhatikan etika dari para pegawainya, namun pemimpin tersebut juga harus menerapkannya sendiri. Selanjutnya persuasi. Pemimpin yang melayani perlu berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Hal inilah yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Jadi misalkan ada pegawai yang tidak menuruti aturan perusahaan, pemimpin tersebut tidak langsung menghukum, namun berusaha meyakinkan pegawai tersebut terkait latar belakang atau asal-usul ditegakkannya aturan tersebut, sehingga pegawai tersebut bisa lebih memahami dan mulai menuruti aturan tersebut. Selanjutnya adalah konseptualisasi. Pemimpin memiliki kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi, berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Jadi pemimpin tidak hanya memperhatikan hasil jangka pendek, namun juga harus memperhitungkan hasil jangka panjangnya. Selanjutnya adalah kejelian. Pemimpin bisa jeli atau teliti dalam memahami pelajaran masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi keputusan untuk masa depan. Jadi misalkan pemimpin dalam perusahaan IT telah mengalami kegagalan pada proyek tertentu. Nah, di situ pemimpin tersebut bisa mempelajari kejadian tersebut untuk berkembang lebih baik lagi di masa depannya. Selanjutnya adalah keterbukaan. Pemimpin menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan orang lain. Jadi ketika ada suatu pegawai yang ingin mengeluarkan pendapatnya, pemimpin tersebut harus bisa terbuka agar membangun kepercayaan tersebut. Selanjutnya adalah komitmen untuk pertumbuhan. Pemimpin bertanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional, karyawan, dan organisasi. Jadi pemimpin bisa membangun pertumbuhan profesional dengan berbagai cara, seperti mungkin sosialisasi terkait aturan-aturan perusahaan, atau mungkin diskusi tambahan terkait proyek-proyek besar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya membangun komunitas. Pemimpin mampu mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Nah, komunitas ini bisa sangat berguna terutama bagi perusahaan IT, karena komunitas ilmu-ilmu terkait ilmu IT seperti bahasa C++ atau mungkin pemrograman dan sebagainya bisa sangat berguna untuk ilmu
sumber ilmu pengetahuan bagi para pegawainya. Jadi komunitas seperti ini bisa sangat berguna tidak hanya bagi pegawai namun juga bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.